Hal ini yang merusak reputasi agama Islam dari dalam. Ada orang yang mengatakan, jangan kerja itu subhat. Jangan di pengajian itu bid'ah. Jangan dengerin musik, musik itu haram. Dan berbagai macam larangan lainnya yang memang tidak fatal dalam agama Islam, tapi mereka meributkannya hingga membuat para mualaf bertanya, kok gini ya Islam? Dikit-dikit haram, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit subhat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo orang jujur, kembali lagi di channel Argumen Muslim. Banyak orang yang mengartikan bahwa sok suci adalah orang yang merasa paling benar dan yang lainnya tidak benar. Saya rasa itu kurang tepat. Jadi definisi sok suci ialah seorang yang merasa dirinya sempurna dalam hal ibadah agama dan meributkan perkara kecil sedangkan dia mengabaikan perkara besar. Contoh umumnya ialah ada orang yang baik dan dermawan kepada orang lain, suka ngasih makanan, uang, dan lain-lain. Tapi kepada saudara sendiri dan kepada orang-orang terdekatnya dia sangat jahat dan pelit. Inilah contoh umum dari sok suci. Saat ini yang sering terjadi ialah banyak orang yang meributkan perkara yang tidak fatal dalam agama Islam, tapi mereka meributkannya agar orang tersebut bisa beragama secara sempurna. Hal ini yang merusak reputasi agama Islam dari dalam. Ada orang yang mengatakan, jangan kerja itu subhat. Jangan di pengajian itu bid'ah. Jangan dengerin musik, musik itu haram. Dan berbagai macam larangan lainnya yang memang tidak fatal dalam agama Islam, tapi mereka meributkannya hingga membuat para mualaf bertanya, kok gini ya Islam? Dikit-dikit haram, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit subhat. Meskipun yang disampaikan benar secara hukum agama, namun waktu penyampaiannya tidak tepat karena belum saatnya mereka mendapatkan informasi itu. Hal ini yang disebut sebagai salah dalam berdakwah karena penyampaian yang tidak tepat kepada orang yang tidak mengerti agama, sehingga membuat orang-orang makin menjauh dari agama, dan hal ini sangat merusak reputasi agama Islam itu sendiri dari dalam karena cara berdakwah mereka yang salah dan mereka mempersulit agama Islam yang seharusnya tidak sulit. Kejadian ini di zaman Nabi pun pernah terjadi. Ada hadis yang berbunyi, diceritakan oleh Abu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki mengadu kepada Nabi SAW, katanya, demi Allah ya Rasulullah, aku luput sholat subuh berjamaah hanya disebabkan karena si Anu yang menjadi imam terlalu memanjang-manjangkan bacaan sholat dengan kami. Belum pernah aku melihat Rasulullah SAW ketika beliau memberi nasihat yang lebih marah daripada hari itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara kamu telah menyebabkan orang menjauhkan diri dari agama ini. Maka siapa saja sholat menjadi imam bagi orang banyak, hendaklah dia meringkas sholatnya, karena di antara makmum itu ada orang yang lemah, ada orang tua, dan ada pula orang yang sedang mempunyai urusan. Hadis sahih riwayat Bukhari nomor 395. Jadi pada intinya yaitu jangan sampai kita berdakwah tapi malah membuat orang-orang makin menjauhkan diri dari agama Islam. Hal itulah yang sangat fatal, tapi banyak orang yang jarang memahaminya. Lalu kenapa dalam Islam masih banyak perselisihan yang diributkan? Padahal mereka sama-sama Islam dan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, tapi mengapa selalu ada perbedaan? Di pengajian satu hukum itu haram, lalu di pengajian kedua hukum itu makruh, tapi kok di pengajian 3 hukum itu mubah, boleh? Inilah sumber masalahnya, karena di setiap pengajian memiliki cara berdakwah yang berbeda dan tujuan yang berbeda-beda juga. Pengajian satu memiliki tujuan agar mereka bisa mendapatkan surga Firdaus, yaitu surga tertinggi. Untuk masuk surga Firdaus itu tidaklah mudah, mereka harus sabar dan diuji dengan ujian yang sangat berat. Entah itu diuji dengan kematian, kemiskinan, atau penyakit. Dan tentu hal ini sangat sulit dilakukan bagi seorang muslim karena perlu kesabaran tingkat tinggi. Biasanya mereka paham ilmu agama dan mereka harus mengikuti hukum halal haramnya Allah secara sempurna, yang mana anggotanya memang kuat iman dan siap hidup sulit atau siap hidup miskin. Di pengajian kedua, tujuan mereka memang bukan untuk mendapatkan surga Firdaus, karena sulitnya ujian yang diterima untuk mendapatkan surga Firdaus.
Dan tujuan mereka ialah yang penting masuk surga. Dan jika Anda bisa mengejar surga Firdaus, maka silakan mengejarnya. Orang-orang dalam pengajian ini ialah orang-orang yang memang tahu hukum agama, tapi mereka masih belum bisa beribadah secara sempurna. Dan terkadang mereka masih melakukan hal-hal yang haram dalam agama, pekerjaan haram atau lain-lainnya. Maka mereka beribadah secara kesanggupan mereka saja. Jika mereka bisa meninggalkan yang haram, maka mereka akan meninggalkannya. Tapi jika mereka tidak bisa meninggalkan yang haram, maka mereka terpaksa melakukan yang haram tersebut. Dan jika mereka bisa mengejar sunnah-sunnah Nabi, maka mereka melakukannya. Tapi jika tidak bisa, maka mereka tinggalkan saja. Mereka hanya mampu melakukan yang terbaik dalam hukum agama dan kesanggupan ibadah mereka. Di pengajian ketiga, tujuan mereka ialah yang penting masuk surga dan yang penting masih Islam dan tidak melakukan syirik atau hal-hal fatal lainnya. Dan di pengajian ketiga ini biasanya orang-orang yang belum paham ilmu agama dan masih melakukan hal-hal haram dan maksiat lainnya. Namun mereka niat untuk bertobat dan melakukan ibadah yang sanggup mereka kerjakan saja. Yang penting masih sholat 5 waktu, dan yang penting tidak merugikan orang lain atau melakukan penipuan atau kriminal lainnya. Maka kesimpulan dari penjelasan yang panjang ini ialah kita memiliki tujuan yang berbeda-beda dalam beragama Islam. Oh, si Anu ikutan pengajian ke-1, maka pantas yang diomonginnya dikit-dikit haram, dikit-dikit bid'ah. Karena dia memang tujuannya surga Firdaus, maka haram dan halalnya harus lengkap dan sempurna. Oh, teman saya yang mengikuti pengajian kedua, meskipun dia tahu hukum agama, tapi dia masih melakukan hal-hal yang haram atau pekerjaan haram lainnya. Pantas saja kadang orangnya memang suka taubat terus kumat lagi, taubat kumat lagi, karena memang sesanggup dia saja beribadah seperti itu. Oh, tetangga saya dia ikutan pengajian ketiga, meskipun dia preman dan tukang malak, tapi dia niat untuk bertobat. Ya, walaupun dia belum mengerti ilmu agama, tapi semoga saja dia bisa belajar dan beradaptasi. Dan untuk saat ini yang penting dia masih sholat dan tidak melakukan syirik dan tidak melakukan kriminal yang lebih parah lagi. Semoga kedepannya dia bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi, seperti tukang parkir atau lain-lain. Maka kita jangan mempersulit agama dan tidak perlu meributkan perkara-perkara yang kurang penting. Selama akidahnya masih sama-sama tauhid dan tidak melakukan syirik, maka ibadah lainnya bisa diadaptasi dengan baik. Karena memang iman kita beda-beda, ada yang imannya tinggi, ada yang juga imannya yang cetek. Intinya yaitu jangan sampai kita berdakwah tapi malah membuat orang-orang makin menjauhkan diri dari agama Islam. Hal itulah yang sangat fatal, tapi banyak orang yang jarang memahaminya. Dan ingatlah selalu ayat ini.